Oke, baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum kami lanjut, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apakah suara saya jelas? Tolong di chat Zoom ya. Oke, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Yanda Bunda semua, guru-guru TK, PAUD dan RA di seluruh Indonesia, yang lagi-lagi lanjut pada pelatihan pembuatan desain games pembelajaran PAUD bersama nantinya ya akan bersama dengan Dinda ya, karena ini masih muda sih ya, tapi kita panggil Kak biasanya ya. Vivi AJ, beliau adalah master Canva creator lah, kami panggilnya master. Kalau teman-teman cek Instagramnya beliau Vivi AJ ya, @Vivi AJ, itu semua membahas tentang Canva ya. Nah, alhamdulillah dengan kesibukan beliau, alhamdulillah mudah-mudahan bisa menyempatkan hadir di ruang Zoom kita. Ini lagi katanya ngasih loading ya, Kak Vivi. Nah, sebentar lagi beliau akan bergabung. Dan teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat desain games untuk anak ya. Setelah kemarin mungkin kita belajar tentang aplikasi rapot, kemudian kita belajar tentang perangkat pembelajaran dan sebagainya. Hari ini kita coba untuk belajar bagaimana membuat games untuk anak. Apakah itu nantinya akan di print atau bagaimana ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh dengan Kak Vivi sambil menunggu beliau ya. Belum hadir di ruang Zoom. Teman-teman, yang akan kita gunakan adalah lagi-lagi Canva ya, lagi-lagi Canva. Apakah itu Canva yang diinstal maupun yang Canva web ya. Canva web tidak perlu diinstal. Teman-teman, ada yang menggunakan Canva instalasi di handphonenya, Canva yang sudah pakai apa namanya aplikasi Canva, ada yang unduh, ada yang download, ada yang pakai enggak ya aplikasi Canva di handphonenya? Oke, jadi itu sama saja ya teman-teman ya. Baik itu diinstal di handphone maupun menggunakan selama ini yang biasa kita gunakan ya, Canva web. Sama saja ya, sama saja. Jadi kalau misalnya Pak saya belum install, nggak masalah, tidak perlu diinstal. Kita masuk menggunakan Canva web ya nantinya. Jadi tidak ada perbedaan antara Canva web dengan Canva instalasi, semuanya sama saja ya. Dan kita upayakan training ini menggunakan handphone. Tetapi jangan khawatir teman-teman yang tidak menggunakan handphone, malah lebih bagus sih kalau menggunakan laptop ya, malah lebih bagus. Cuma kita akan mencoba di training ini dengan beberapa tutorialnya itu dengan menggunakan apa namanya handphone. Dan Bapak Ibu, ini kita mungkin lebih banyak di tutorial ya. Jadi akan lebih banyak dikirimkan tutorial oleh Kak Vivi dibandingkan lebih di Zoom, karena di Zoom kan biasanya akan kecil layar ketika kemudian membagikan layar handphone. Tetapi insya Allah akan dilengkapi dengan tutorial. Jadi tenang saja teman-teman. Beliau ini sudah sering membawa materi ya di beberapa tempat online dan offline ya, Kak Vivi ini. Kita sambil menunggu ya, ini mungkin jaringannya beliau. Oh sudah hadir. Oke. 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 Kak Vivi sudah hadir? Tunggu ya Bunda ya. Ini.
Oke, alhamdulillah teman-teman, kita ada, dan mudah-mudahan dengan desain games ini, selain kekakuan kita dengan perangkat pembelajaran, nah ini akan ini akan sedikit membantu kita nantinya dalam proses pembelajaran kita. Jadi ada ular tangga, ada puzzle dan sebagainya, ya. Nah, apakah nanti misalnya bisa di print atau bagaimana, misalnya ular tangganya mau di print, ya nanti kita akan bahas lebih jauh, ya. Oke. Apakah nanti mau di print lalu jualan ular tangga? Oke, silakan ya. Karena di Canva itu teman-teman, ternyata Canva itu bukan hanya bahkan ukuran baliho 5x3 itu saya pernah pakai dengan menggunakan Canva, ya. Ini backdrop panggung untuk penamatan, itu saya cuma menggunakan Canva, ukurannya 5x4. 5 meter kali 4 meter, itu pun hanya menggunakan Canva. Ya. Jadi luar biasa juga nih Canva. Ya. Kak Vivi sudah hadir? Oke, sudah hadir? Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, pemateri kita, ya mohon maaf saya sempat hilang tadi. Pemateri kita alhamdulillah sudah hadir. Beliau masih sangat muda, ya, luar biasa dengan kemampuan beliau kami menyebut beliau sebagai masternya Canva, ya. Karena memang kalau teman-teman lihat, nanti follow Instagram Kak Vivi, ya. Di Instagram beliau itu semuanya membahas tentang Canva, ya. Itu luar biasanya beliau ini, masih sangat muda, tetapi pengetahuan beliau tentang Canva sungguh luar biasa, dan kami banyak belajar. Saya pribadi, sumber belajar saya di Instagramnya beliau, meskipun beliau tidak tahu nih bahwa saya belajar secara diam-diam melalui Instagram beliau, ya. Ya, baik teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat desain games pembelajaran, tetapi di Zoom ini sebenarnya tidak terlalu fokus lama, ya, karena tutorialnya ada, ya. Tutorial akan dikirimkan lebih banyak oleh Kak Vivi, ya. Cuma nggak enak juga kalau nggak Zoom sebenarnya, ya, biar bertatap-tatapan langsung, ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak Kak. Saya panggil Kak atau panggil apa nih? Terima kasih banyak telah hadir di ruang Zoom ini. Dan teman-teman, tolong simak, karena kemarin kita sudah bahas tentang aplikasi raport, kita bahas tentang perangkat pembelajaran dan sebagainya. Hari ini kita akan bahas bagaimana mendukung proses pembelajaran kita dengan desain media pembelajaran. Oke, gimana ya, Kak Vivi? Sudah bisa? Bisa. Boleh, Pak. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, kita mulai. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan untuk pemateri kita yang sungguh luar biasa. Silakan Kak Vivi.
Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Ini Kak Vivi langsung masuk materi nih, nggak mau perkenalan dulu ya. Oke. Oke, mohon maaf Pak, ini belum bisa di-share screen. Mungkin saya bisa dijadikan co-host. Ya. Oke. Sip. Oke, silakan Kak, coba. Belum bisa ya? Oh ya, sebentar. Oke, sudah terlihat belum ya? Oke, siap. Oke, terlihat. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, baik, pada sore kali ini kita akan belajar Canva lebih mendalam. Sebelum belajar Canva, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Binti Lutfiatur Rahmah Aceh. Nah, saya biasa dipanggil dengan Vivi, atau orang-orang lebih sering nyebutnya itu Vivi Aceh, seperti itu. Alamat saya dari Nganjuk, Jawa Timur. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang dari Nganjuk, nanti bisa Banyak. Terus, tetapi sekarang domisili saya ada di Jogja, karena saya sedang menempuh kuliah S1 Prodi Statistika Universitas Negeri Yogyakarta. Dan sekarang kesibukan saya itu sedang mengerjakan skripsi. Minta doanya untuk Bapak Ibu semuanya, semoga cepat selesai skripsinya. Amin, amin. Dan selain itu, saya juga membuat konten di sosial media seperti di Instagram @vivi.ac, di TikTok juga sama @vivi.ac, dan terkadang juga di YouTube Vivi Aceh. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang kebingungan tentang Canva, bisa follow Instagram atau TikTok saya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh. Oke, nah ini kontak saya. Mungkin jika ada yang kebingungan nih tentang Canva, mau tanya-tanya lebih lanjut nih, nah boleh banget ini dicatat. Oke, bentar. Oke, langsung saja nih. Saya mau memperkenalkan Canva lebih luas ya. Jadi Canva itu bisa digunakan untuk desain apa aja sih? Nah, kebanyakan orang itu menggunakan Canva itu untuk feed Instagram, bisa untuk snap Instagram atau story Instagram. Terus kartu ucapan nih, kemarin bisa dibuat juga kartu ucapan Lebaran. Nah, untuk presentasi, nah contohnya presentasi itu seperti ini. Contoh presentasi dari Canva. Kemudian logo, karena ada yang all-shop logo, terus infografis, terus bisa juga buat poster, buat CV, sertifikat, undangan, proyek representasi, jadwal, komik, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sendiri nih, buat Canva-nya itu untuk apa sih? Coba
komen, saya ingin tahu. Ya, buat apa coba? Kalau kami buat ini, kemarin buat presentasi, buat RPP, Oh ya, iya, poster, poster ya kadang bisa buat brosur. atau Wow. flyer apa pendaftaran peserta titik baru. Nah, kadang juga bisa buat seperti itu nih, Pak ya. Oke. Mungkin langsung saja kita buka di Canva-nya saja ya, biar lebih enak. Canva. Nah, ini tampilannya Canva. Nah, buat ini Bapak Ibu nih, kalau mau kadang ada yang buat modul ya, ini bisa Canva bisa insert file PDF maupun Word, nanti bisa diedit-edit umpama mau ditambahkan gambar maupun desain yang lain. Jadi biar lebih menarik seperti itu. Oke. Sebentar masih lagi. Saya close dulu. Nah, langsung saja kita mau buat desain temukan perbedaan ya. Nah, kita buat dulu ukurannya buat desain. Kemudian kita pilih saja konten Instagram. Kalau yang konten Instagram ini kan ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Nah, itu sama kayak 1 kali 1. Nah, ini lebih mudah digunakan. Saya mau gunakan yang ini. Oke, masih lagi. Nah, oke, baik. Udah tampil ya kanvasnya. Ini dari teman-teman, dari Bapak Ibu udah kenal Canva, udah mengenal dasarnya seperti elemen, unggahan, teks, foto, dan lainnya. Mungkin sudah mengenal, jadi kita bisa langsung saja ke tutorial ini perbedaan. Kita buat dulu background-nya. Saya mau ketik background watercolor biru. Ini. Nah, di sini ada banyak ya. Ada yang pro dan yang gratis. Nah, kalau background watercolor biru itu kan ada tulisan watercolor-nya ini ya. Ini nanti akan muncul seperti lukisan. Jadi kayak seperti ini. Nah, seperti ini kan kayak gambar lukisan ya. Jadi biar lebih hidup. Oke. Nah, saya mau coba yang ini. Kemudian kita perbesar. Oke, nah kan kalau ini udah jadi background-nya. Nah, kemudian kita cari garis. Kita buat 5 perbedaan. Jadi nanti ada yang bagian atas sama yang bagian bawah. Nah, sebentar aja. Nah, garis seperti ini kita taruh di tengah. Nah, sebelumnya nih, jangan lupa beri garis yang pinggir ini ya. Ini tujuannya nanti biar lurus, biar simetris. Nah, karena ini garisnya nanti akan ada di tengah, jadi kita goyang-goyangkan kalau udah
muncul warna ungu-ungu pinggir nih. Nah, itu berarti udah lurus. Oke. Nah, kemudian kita cari lagi nih elemen rumah. Watercolor rumah. Nah, cari aja grafis. Mundur ke bawah. Nah, lanjut terus. Nah, akan muncul rumah-rumah seperti ini. Ini bisa kita gunakan. Oke. Saya mau coba pakai yang ini ya. Taruh di sini. Oke. Jangan ke atas. Nah, kita duplikat. Klik aja CTRL-D. Nah, nanti akan jadi 2. Taruh di bagian bawah. Nah, kemudian kita hiasi nih. Nah, bisa kita hiasi dengan rumput. Oke. Nah, rumputnya bisa kita taruh di bagian samping-sampingnya. Jadi seperti perkebunan bukan perkebunan ya, pekarangan rumah yang ada rumput-rumputnya. Nah, duplikat aja. Oke. Taruh ke bawah. Kemudian kita Ctrl D lagi. Seperti ini. Nah, Ctrl D lagi. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita kan tujuannya membuat perbedaan ya. Mungkin dari sini kita udah bisa mulai cari perbedaannya. Kalau di atas rumputnya yang seperti ini, kita bisa pakai yang bawah rumputnya yang berbeda. Nah, bisa yang ini. Ini nggak harus pakai Pro ya, kalau pakai free juga bisa. Nah, taruh bawah. Ctrl D lagi. Kemudian taruh di sampingnya. Nah, seperti ini. Berarti kan udah jadi satu perbedaan ya. Kemudian kita cari lagi nih. Tambahi elemen lain seperti pohon. Nah, ini beri semua pohon. Klik. Taruh di samping sini. Nah, ini minggir aja nggak apa-apa. Atas. Nah, ini semuanya nggak mau di perbedaan yang pohon, bisa di Ctrl D, taruh di bagian bawah. Nah, seperti ini. Oke, nah kita bisa tambahkan lagi elemen lain seperti anak kecil, anak bermain. Nah, ceritanya sedang ada anak bermain di halaman rumah seperti itu. Nah, ini ada banyak ya, ada yang bermain layangan, yang bermain dengan ibunya. Nah, klik. Nah, kecil saja seperti ini. Oke, ini 1. Terus ini kita tambahin lagi nih. 2. Nah, seperti ini. Nah, bawahnya diganti dengan permainan yang lain. Jadi biar berbeda ya.
red. Nah, jadi 2. Berarti tambah lagi 1 lagi. Nah, seperti ini. Berarti kan kalau ini udah ada perbedaannya dari yang rumput 1, terus gambar anak kecil ini 2 itu berbeda, berarti udah ada 3 perbedaan. Nah, selanjutnya kita tambahkan nih, seumpama hewan burung yang apa namanya nempel di pohon. Nih. Nah, kemudian taruh di sini. Kecil biar nanti mencari. Kemudian lagi nih, yang bawahnya juga berbeda. Ini apa ini? Mohon teman-teman untuk tidak coret. Nah, seperti ini. Berarti udah ada 4 perbedaan ya. Nah, tinggal tambahkan biasanya lain seperti mau ditambahi batu mungkin yang di sebelah sininya. Nah, sini. Duplikat. Sini. Bisa digeser aja. Nah, seperti ini. Ataupun yang atas kita tambahi bunga. Nah, ini. Oke, diperkecil aja. Taruh di sini. Ini bunganya beda ya sama yang bawah. Nah, kemudian tinggal yang atas nih. Kita tambahi matahari. Nah, ini bisa tambahkan yang ini. Sini. Jadi ini kita samakan saja. Tadi ada 4 ya perbedaan, berarti kurang 1 perbedaan. Nah, sini bisa kita tambahkan awan. Oke, sebentar. Awan. Oke. Nah, ini kan ada banyak awan ya. Nah, ini bisa jadi pelengkap 5 perbedaannya. Oke. Yang atas ini bisa pakai ini, yang bawahnya bisa pakai yang biru. Nah. Terus yang bawah nih. Oke. Terus kemudian ditambahkan lagi, diduplikat, taruh di samping-sampingnya. Biar awannya nggak cuma 1. Oke, nah dari sini kita udah kelihatan ya, udah ada 5 perbedaan. Yang pertama tadi ada rumput, ini sama ini beda, yang bawah ini. Kemudian yang kedua tadi ada anak bermain, ini 2 ini berbeda, sama 3 ini, berarti ada 3.
Kemudian ada lagi burung yang atas sama bawah berbeda. Kemudian yang lagi awan yang atas sama bawah berbeda, seperti itu. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan lagi elemen yang lain untuk menghiasi, seperti hewan di bawah ada kucing, ataupun ada hewan lain kelinci, misalnya seperti itu. Oke, mungkin dari materi perbedaan cukup ini. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Dan langsung saja kita klik yang ini. Oke. Nah, kita hapus ininya. Nah, selanjutnya kita akan membuat permainan number game atau hitung benda. Nah, kita buat dulu background-nya. Cari aja background. Oke. Nah, ini bisa dicari. Bentar, saya mau pilih. Ya. Saya mau pilih yang ini. Nah, diperbesar ke atas. Sampai penuh ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan kotak. Nah, langsung di garis dan bentuk dilihat semuanya. Ini terbaru ya. Yang kemarin tuh ininya belum ada lengkap, sekarang udah lengkap. Tapi kita pakai yang bentuk kotak. Nah, nih bisa cari yang double. Nah, ini kan ada dua warna ya, biru sama hijau. Kalau yang ini cuma satu, jadi lebih baik pilih yang ini biar kayak ada shadow-nya seperti itu. Kita perbesar. Oke, cukup. Nah, saya mau ubah warnanya. Bentar ini. Dan warna yang lebih terang. Nah, kemudian kita tambahkan garis. Kemudian tarik ke, nah ini kan ada titik-titik putihnya ini ya. Nah, tarik, kalau udah ada pada titik putih berarti itu udah lurus. Nah, kemudian bisa kita bagi dua nih. Ini di Ctrl D, kita putar, set, 90 derajat. Nah, kalau ini kepanjangan, diperkecil saja. Bentar. Oke. Nah, karena ini untuk hitung benda, jadi silakan pilih objek terserah. Sama saya mau pilih buah nih, buah apel. Nah, ini ada banyak ya, silakan pilih terserah yang mana. Nah, duplikat saja Ctrl plus D, jadi biar lebih cepat ya.
2 saja cukup. Ini saya mau ubah warnanya biar warnanya sama dengan warna yang ada di kotaknya. Mana tadi ini? Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi, kita tambahkan dulu ya, biar nanti enggak kegedean atau kecilikan. Kita tambahi titik-titik. Jadi nanti buat jawabannya. Warnanya biar warnanya sesuai, jadi biar warnanya enggak nyeblang dari warna lain seperti itu. Kemudian tambahkan lagi, seumpama mau objeknya apa nih, kucing. Nah, ini tambahkan lagi. Nah, diperkecil aja. Oh, kekecilan. Oke, diduplikat. Duplikat lagi. Oke, saya geser. Nah, ini tinggal dilurusin. Oops. Nah, ini yang ini diduplikat saja. Duplikat. Oke, harus seperti ini. Nah, tambahkan lagi nih. Seumpama sepeda. Nah, pilih grafis. Biar nggak kecampur sama yang foto atau video ya. Nah, nih. Seumpama ini satu aja. Ini bisa diperbesar. Terus taruh tengah. Juga diduplikat. Oke. Yang terakhir, mau apa ya? Apa ya? Rumah. Nah, perkecil. Ini saya mau tulis 2 saja. Oke, duplikat. Seperti ini. Ini agak ditengahkan. Kemudian ini. Oke, kalau sudah gini berarti tinggal kita tambahkan judulnya. Klik ini. Atau teman-teman bisa nih langsung CTRL T. Jadi T, nggak usah CTRL. Jadi langsung pilih aja di keyboard itu T itu nanti akan langsung muncul teksnya. Number game. Saya mau ubah fontnya, bentar, ini N-nya besar. Jadi font SK. Moralit. Oh, berarti. Moralis. Bentar. Ini tulisannya ada 2, yang atasnya buat judulnya, sama yang bawahnya buat keterangannya. Nah, seperti ini. Ini yang atas bisa pakai font handwriting. Terus bisa di efek. Kemudian di latar belakang ya. Nah, di bawah gangguannya dikecilkan saja sama seperkannya. Kemudian transparansinya juga diperkecil. Jadi kalau tidak ada transparansi kan seperti ini ya. Kalau seperti ini nanti kan rancu dengan gambar background-nya. Nah, bisa transparansinya di seperti ini.
Nah, nggak perlu yang full. Kalau mau full juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa seperti ini. Yang penting judulnya kelihatan. Ini agak diperkecil. Kemudian tambahkan lagi teks. Oke. Nah, berapakah jumlah benda tersebut? Ini diperkecil dan ditarik. Iya, terus. Oh, maaf. Aduh. Oke. Diperkecil. Lagi. Nggak lurus. Nah, diperkecil lagi. Bisa pakai yang bawah ini. Kita bisa beri efek. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini karena kelihatan rancu dengan yang bawah ya, ini bisa transparansinya diperkecil lagi. Nah, jadi seperti ini. Mohon maaf, ini di tempat saya hujan kedengaran tidak ya? Masih kedengaran. Aman nih, Pak. Aman. Baik, masuk ke desain yang berikutnya. Oke, kita mau buat jalur. Kita bikin dulu background-nya. Kali ini saya mau pakai background buat sendiri. Grid. Nah, ini pilih. Ini saya mau ubah warnanya. Ini transparansi. Nah, seperti ini. Kemudian diduplikat, taruh di sampingnya. Kemudian taruh juga di bawahnya. Ini bisa diklik shift. Nah, kalau pakai website atau laptop ya, bisa diklik shift, kemudian objeknya itu diklik, yang satunya juga diklik. Jadi biar langsung jadi satu. Dan diduplikat, taruh di bawah. Oke, seperti ini. Kemudian saya mau tambahkan lagi kotak tengah. Yang ini. Oke, ke bawah. Bawah. Nah, sama seperti yang tadi. Seperti ini. Taruh sini. Ini jangan ke atas-atas ya, nanti buat judulnya. Oke, kita tambahkan jalur atau mesh. Nah, ini ada banyak.
Kalau dulu-dulu saya buat itu kebanyakan itu free. Kalau sekarang tuh kebanyakan pada pro semuanya. Jadi pilih yang sesuaikan aja. Terus saya mau contohkan yang ini ya. Kemudian kita perbesar. Nah, di game ini kita buatnya tuh kayak seperti ini deh, langsung aja. Anak sekolah. Jadi bagaimana dia bisa menemukan jalurnya. Nah, contohnya anak sekolah nih saya taruh di bagian kiri atas. Seperti ini. Dan sekolahnya di bagian kanan bawah atau di bagian jalan keluarnya. Oke. Nah, ini biar warnanya sama, ganti aja ke warna biru. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal ini dirapikan ya. Disesuaikan sesuai pojok. Nah, ini kan kayak pintu masuknya, ini pintu keluarnya gitu. Oke. Kemudian kita tambahkan judul dan juga keterangannya. Oke. Baca jalur. Terus di atas, kita ganti fontnya. Saya mau samakan sama font yang tadi ya. Kemudian, nah, kelihatan nggak? Oke. Sepertinya tambahkan lagi keterangannya. Ayo. Bantu, seumpama namanya Doni dan Dini. Menemukan jalur ke sekolahnya. Kemudian kita samaratakan ini. Oke. Ini kita geser ke bawah saja, biar ada ruangnya. Kecil. Kemudian ini kita ubah warnanya ke warna biru. Nanti objeknya, latar belakangnya tadi warna putih. Oke, ini sepertinya kalau kepanjangan ini mending kita pisahkan saja. Ctrl X. Oke, Ctrl V. Nah, biar ukurannya sama, kita bisa lihat ini ukurannya tadi berapa? 35. Saya kasih 30 aja. 30. Ini sama 30. Oke. Kemudian sama itu ubah warnanya. Beri efek.
latar belakang yang bunganya. Nah, ini biar nggak terlalu melebar gitu. Nah, ini digeser-geser aja ya, sama udah muncul warna ungunya yang ada di tengah, berarti itu udah lurus. Nah, oke, nah seperti ini. Nah, ini juga. Kalau belum ada muncul itunya, coba digeser-geser biar nanti lurus. Jadi nanti biar simetris antara jarak kanan sama kirinya teks itu sama. Oke. Nah, ini saya mau tambahkan lagi diberi efek. Ini saya kontrol C ya. Saya ubah warna jadi warna biru. Dan efek berongga. Dan taruh di bawah. Terbesar. Nah, jadi biar ada outline-nya. Nah, seperti Nah, seperti ini. Mungkin ini tutorialnya, kalau mau ditambahkan dengan elemen lain atau hiasan lain juga boleh. Nah, mungkin itu Pak, 3 games-nya. Mau dilanjut game selanjutnya atau pertanyaan atau bagaimana? Oke, siap. Oke, teman-teman, biar tidak terlalu banyak games yang kita buat hari ini ya, dan biar sedikit lebih fokus, kami berharapnya kita sama-sama membuat dulu deh games yang pertama, kemudian games kedua dan games ketiga ya. Nah, ini teman-teman bisa print, bisa juga ya tidak usah di print, diperlihatkan saja di dalam bentuk JPEG ke anak-anak atau dalam bentuk PNG atau dan sebagainya. Kita bisa gunakan sebagai media pembelajaran ya, teman-teman. Ini sama dengan kemudian membuat ini kita bahasanya masih ya, kalau Kak Vivi tadi itu ini kita bisa buat ini nih ya. Kemudian ada ini menemukan perbedaan dan sebagainya. Nah, ini teman-teman ya, ini baru sebagian games yang kita buat hari ini, ada 3 ya. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman ya bisa eksplorasi lebih jauh ya. Yang kita harapkan teman-teman mengeksplorasi lebih jauh nih yang game-games yang dibuat oleh Kak Vivi hari ini. Nah, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan ya. Silakan teman-teman, boleh di chat Zoom ataukah kemudian boleh di chat Zoom atau boleh present ya. Oke, saya klaim host dulu Kak ya. Oke. Boleh, silakan teman-teman. Adi Andresen silakan. Atau bertanya melalui, oke, tunggu teman-teman. Ini. Oke. Boleh saya tutup share screen-nya ya Kak ya. Oh iya. Oke, silakan. Rumah Belajar Fatima. Ya, Rumah Belajar Fatima. Mungkin ada yang resen, silakan Ibu, resen, ditekan resennya kalau ada pertanyaan, ataukah boleh bertanya melalui sebentar, tutorialnya lewat HP ya Kak ya, atau lewat ini tutorial yang akan dibagikan? Iya, ada yang lewat HP. Oke. Nanti yang ini juga Ya, bisa. jadi ini rekamannya menggunakan laptop,
tutorialnya menggunakan handphone itu. Ya, teman-teman ya. Oke. Ini Kak Vivi ternyata statistik. Kita sama dong ya. Sama-sama orang statistik. Oke. Silakan Ibu rumah belajar Fatima, silakan. Halo, Assalamualaikum. Sebutkan nama dengan asal. Nama Nila Oktasari, berasal dari Rumah Belajar Fatimah, Kota Solo, Sumatera Barat. Oh, Solok. Iya, Solo, Oh, Sumatera Barat. Iya. Ya. Ingin bertanya, Pak, bagaimana cara membuat garis simetris yang ada di ini tadi yang dibuat di Canva yang apa tadi perbedaan, terus sama yang 3 poin tadi kan ada garis simetrisnya gitu. Bagaimana cara membuatnya? Tadi agak terlambat masuk gitu. Hanya itu, Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Membuat garis simetrisnya, Kak. Oke, mungkin saya share screen lagi ya. Silakan. Silakan. Ini belum bisa share screen. Oh, bisa. Yang garis simetris, yang Yang mana di ya? tengah. Yang di Ini. tengah mungkin. Ya. Kalau yang ini tuh kita pakai garis, sebentar ini saya hapus. Maaf lagi. Nah, pakai garis yang ini, garis dan bentuk. Nanti lihat semuanya. Nah, kita pakai garis yang ini. Garis yang ini apa? Oke. Ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah itu kita yang tengah ini ada tanda plus ini. Kita agak goyang-goyangkan kalau nanti udah ada warna ungunya yang ini. Nah, warna ungu yang kecil ini. Nah, berarti itu udah simetris. Oh gitu. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Ya, jadi masuk ke elemen, lalu kemudian ketik garis dan bentuk di bagian pencarian elemen, lalu kemudian pilih garis tadi, lalu ditarik-tarik saja sampai ketemu warna ungu, sudah simetris. Ya. Oke, baik. Iya, baik. Terima kasih. Oke. Silakan Ibu Juliana. Juliana Ana. Silakan Ibu. Di unmute. Oke. Dari Saya dari Kalimantan Barat. wow. Ya, silakan. Ya. Silakan Saya Ibu. mau tanya yang pertama kan kita masuk Canva. Lalu kan jelas enggak Pak suara saya? Dengar. Nah, waktu kita mau masuk ke Canva, kita kan mau desain apa itu? Nah, itu kita buat yang desain yang apa? Baru mulai mendesain itu. Oke. Jadi kalau sudah masuk ke Canva-nya, sudah ada kata buat desain di sudut kanan atas. Ya. Ya. Klik buat desain, lalu pilih ketik saja konten Instagram. Oh, konten Instagram. Nah, klik, maka akan masuk ke kanvas pengerjaan. Oh, iya. Seperti itu, Ibu. Instagram. Ya, terima kasih, Pak. Siap, Ibu. Oke, begitu Ibu Juliana. Oke, selanjutnya Ibu Wulandari Kusuma. Ibu Wulandari Kusuma, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kak izin bertanya. Saya tuh pernah lihat ini caranya memasukkan foto bagaimana? Yang di Tribun. Jadi kan ada foto kan? Nah, itu kan biasanya ada lingkaran atau apakah pakai bentuk itu? Oke. Kok ini saya coba gimana Kak? Coba izin jawabnya gimana? Apa? Ya, pakai frame. Jadi memasukkan foto biar jadi di dalam lingkarannya atau di dalam kotaknya yang tadi bentuk tadi itu loh Kak.
Oke, silakan dari dilihat. Semarang. Ya, Silakan dilihat Ibu Wulandari. ya, terima kasih. Ketika Vivis. Saya contohkan ya. Ini desain kosongan. Misalnya Tribun PPDB. Dari frame gitu. Halo, apakah suara saya terdengar? Silakan lanjut Kak. Suaranya hilang. Hilang suaranya. Oh, sepertinya jaringannya oke, hilang. Halo? Hilang ya? Oke. Teman-teman. Oke, kita tunggu Kak Vivi ya. Oke. Sudah hadir. Jadi Bapak Ibu untuk membuat tribun itu masuk saja ke Canva ya. Untuk memasukkan frame ya, pilih saja frame Ibu ya. Jadi Ibu bisa pilih saja frame ya. Tunggu saya perlihatkan dulu ya. Saya perlihatkan dulu. Sambil menunggu Kak Vivi nih yang lagi hilang nih. Ya, Bapak Ibu baru saja di daerah Sulawesi Barat Mamuju gempa nih baru saja nih. Makanya mungkin karena jaringan juga nih. Oke, saya coba share screen ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Wulandari, saya coba share screen Ibu. Nah, jaringan saya juga melemah. Oke, ditunggu ya. Oke, ini Ibu Wulandari. Ini misalnya saya mau buat tribun ya. Ini kemudian saya buat desain. Bisa dilihat ya, Ibu. Bisa dilihat layar saya sambil menunggu Kak Vivi nih. Oke, kemudian konten Instagram. Konten Instagram. Kalau konten Instagram, kalau dulu namanya kiriman Instagram, sekarang namanya konten Instagram. Ya. Kalau Canva dulu namanya kiriman Instagram. Kalau sekarang namanya konten Instagram. Oke. Jaringan saya juga lambat nih. Mohon maaf Bapak Ibu karena jaringan kita mungkin ya. Oke. Kak Vivi sudah muncul belum? Belum ya. Oke, ini mohon maaf agak melambat ya Ibu Ibu Wulandari tadi bertanya. Nah, misalnya Ibu mau memasukkan foto ya. Jadi misalnya ini saya lihat Ibu di elemen. Jadi kalau Ibu mau memasukkan foto ya, pilih bagian bingkai Ibu. Tulisannya klik bagian elemen lalu pilih bingkai. Ketik bingkai di pencarian elemen. Ya, ketik bingkai. Di sini. Bingkai atau frame. Ya, bahasa Inggrisnya frame. Kalau ini bingkai, ketik saja bingkai.
Ya, bingkai. Suara saya putus-putus juga. Oke. Ini bingkai. Untuk atur kertas ini di luar Ibu ya, sebelum kita membuat desain, mengatur kertasnya di luar. Ya. Pilih saja bingkai Ibu ya. Mohon maaf, kok lambat banget ya jaringan. Coba Ibu Wulandari, coba pilih sekarang bingkai ya di laptopnya. Ibu pilih sendirinya bingkai, kemudian pilih banyak bingkai di situ ya. Banyak pilihan bingkai. Nah, dari bingkai itulah kemudian kita memasukkan foto itu di dalam bingkai. Seperti itu Ibu Wulandari ya. Mohon maaf ini enggak terlihat. Coba Ibu Wulandari tes buka ini, coba aja di laptopnya. Membuat ini pilih bingkai. Ya. Karena jaringan saya ini melemah. Nah, oke, sudah muncul nih, sudah muncul. Nih, Ibu mungkin bisa lihat ya, kalau ketik bingkai di elemen ya. Ketik bingkai di elemen ini kan, ini nih banyak nih. Kan? Nah, ini yang bulat nih. Ya. Nah. Kemudian ini saya ubah dulu background-nya ya. Saya ubah dulu misalnya warna biru deh. Nah, nih. Ini misalnya Ibu ya. Ini fotonya kan ini mau dimasukkan. Misalnya saya ambil foto dari sini. Dari misalnya ini sholat berjamaah ya. Ini mau dimasukkan ke sini. Misalnya teman-teman silakan upload fotonya di sini bagian unggahan ya kalau mau mengupload foto. Mengupload fotonya di sini, kemudian unggah media, lalu pilih fotonya dari laptopnya. Gitu. Nah ini nih. Ini sisa diangkat ya. Ini fotonya Kak Bibi ini sisa diangkat masuk tuh, masuk. Begitu Ibu Wulandari ya. Gitu cara ini. Oke. Seperti itu Ibu Wulandari. Bisa Ibu? Jadi kita sisa pilih. Ya bisa. Ya, begitu Ibu ya. Jadi pilih saja. Iya, saya coba ya. Ya. Oke, silakan FDK 125 Ibu Hardianti. FDK 125 Ibu Hardianti. Mohon maaf Kak Vivi lagi hujannya lebat banget katanya di daerahnya ya. Susah masuknya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ibu Hardianti, silakan. Silakan teman-teman di chat Zoom kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Lutim ingin bertanya. Iya Pak. Malili. Malili. Oke, siap. Kan cara download hasil kreasinya itu bagaimana Pak? Dan biar gambarnya tidak pecah saat mendownload dan ingin di print. Caranya itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Oke. Baik. Teman-teman, misalnya ya, tunggu saya misalnya nih, ya. Tunggu ya, Bapak Ibu. Nih, misalnya ini nih, saya punya games ini ya. Saya punya games tebak gambar. Siapakah nama pahlawan di bawah ini? Misalnya ya, saya punya games tebak gambar ini. Nah, saya mau print di kertas atau di ini. Ini teman-teman sisa klik pada bagian bagikan di sini. Lalu kemudian unduh, kemudian pilih PNG atau pilih ini cetak PDF. Kalau tidak mau pecah, pilih cetak PDF. Misalnya teman-teman membuat brosur, pilih cetak PDF. Itu tidak pecah. Lalu kemudian pilih
unduh. Kita pilih halaman berapa yang mau diunduh ya. Lalu kemudian pilih unduh. Selesai unduh. Gitu Bunda ya. Nah, ini tidak pecah nih. Kalau kita cetak dalam bentuk download atau unduh dalam bentuk cetak PDF atau PDF print namanya. Klik bagikan lalu kemudian unduh, pilih cetak PDF atau PDF print. Seperti itu Ibu ya. Ibu Hardianti. Begitupun kalau teman-teman membuat apa namanya backdrop atau baliho, itu kita unduh dalam bentuk cetak PDF. Itu kita misalnya kalau teman-teman membuat spanduk ya, itu kita bisa membuat spanduk loh ya. Spanduk dari Canva. Itu juga cara downloadnya itu dengan cara unduh lalu kemudian pilih cetak PDF. Ya. Oke. Pak, awal atur ukuran kertas. Saya pakai apa? Awal atur ukuran kertas itu di luar. Ya, di luar teman-teman. Di luar pada ini kan namanya, saya perjelas dulu Ibu ya. Ini namanya kanvas pengerjaan kita nih, ini. Ya, ini kanvas. Artinya kita sudah bekerja di dalam nih. Nah, kalau yang namanya beranda, ini nih. Ini. Sebelum kita bekerja. Nah, awal aturnya di sini nih, dibuat desain. Mau buat desain apa? Mau buat ukuran kertas apa? Di sini semuanya ada nih. Ini, mau buat ukuran kertas apa? Di sini semuanya ada. Lembar kerja ukurannya 4. Kemudian, nah kalau misalnya ini, di sini ada tanda plus. Tanda plus itu maksudnya ukuran khusus. Ya, misalnya ukuran khusus, teman-teman misalnya pakai lebarnya kertas 21. Kemudian tingginya kertas 33 cm. Ini kan pakai sentimeter di sini nih. Nih. Misalnya 21 lebarnya, kertas kertas F4 kan, kemudian 33 atau legal ya. Nih. Jadi kita buat di luar untuk mengatur kertas dari awal. Jadi dari awal diatur kertasnya. Ya, seperti itu Ibu. Untuk pengaturan kertas Canva. Ya, jadi di dalam itu sudah, jadi ketika kita mengerjakan itu sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ini nih kertasnya nih. Gitu. Oke. Gitu Ibu ya. Ibu tadi yang ada pertanyaan ini, pertanyaan dari awal kita mengatur kertas bagaimana? Ya, mudah membuat brosur. Ya, mudah banget membuat brosur, Bu. Oke. Desain apapun bisa di Canva. Apapun desainnya. Ya, ini luar biasanya nih. Tetapi teman-teman, ini ada pertanyaan. Kalau mau buat ini sepertinya kita keluar dari apa namanya? Tema games ya. Banyak ada yang bertanya tentang bagaimana cara membuat spanduk. Kalau saya membuat spanduk, Ibu, caranya gini nih. Kalau saya membuat spanduk, saya pakai skala. Karena kan di Canva itu teman-teman bisa lihat ya. Canva itu ukuran paling tinggi di sini itu 200 lebarnya, kemudian tingginya itu minim 83. Ini bisa, tetapi kalau tingginya sudah 90 cm ya, 200 dikali 90 cm itu tidak bisa. Ya. Tidak bisa dia. Nah, sehingga kita menggunakan skala. Jadi kita gunakan skala saja. Ya. Jadi kalau misalnya mau membuat spanduk ukuran 3 kali 1,5 misalnya ya, atau 3 kali 1 ya. Jadi di sini kan 3 kali 1, ini jadinya kan 300 harusnya kan, 300 dikali 100 cm kan, atau pakai 150 deh karena kan spanduk biasanya bagus itu 3 meter kali 150 kali 1,5. Kan kalau 3 meter sama dengan 300 cm. Kalau 1,5 meter sama dengan 150 cm. Nah, ini kita bagi dua saja ini, Bu. Ya. Kita bagi dua saja nih. Ini
Ini saya pakai di sini 150. Ini di sini saya pakai 75 cm. Nah, silakan dibuat spanduknya. Jadi ukurannya seperti ini, tetapi nanti pada saat mengunduh, pada saat mendownload nanti hasilnya, ini ya, ini nanti pada saat mendownload, kita download dalam bentuk cetak PDF, lalu kita bawa ke percetakan. Jadi begini nih hasilnya nih. Ya, jadi gunakan skala saja nih, ini nih. Ini kan begini semua nih, ini sudah ada spanduk nih di dalam ini. TK Negeri Borcele, nih fotokopi ini. Ini sudah bisa dicetak ini, Ibu ya. Ini sudah bisa dicetak ini. Ini semua brosur spanduk semua ini, ya. Ini, ya kan? Ini sudah bisa dicetak, ya. Silakan bawa ke percetakan, tetapi di sini bagikan, pilih bagikan, kemudian pilih unduhnya bukan PNG, tetapi ini unduhnya cetak PDF, lalu unduh seperti itu. Silakan bawa ke percetakan, gitu Ibu, ya. Cara membuat spanduk. Oke, seperti itu Ibu ya, teman-teman. Mudah kan? Oke, Ibu Yayah Nurliah, silakan. Makanya dari kemarin kami paksa guru, ayo pakai Canva, biar lebih murah tuh sekolah tuh ini kelihatannya. Karena, oke, silakan Ibu Yayah Nurliah, silakan. Baik Pak, maaf, ini kan saya buat coba-coba buat foto sama bingkai, tapi fotonya itu ada di depan bingkai, bagaimana Pak? Diangkat fotonya, digeser. Ini tadi mana tadi ya? Tadi. Diangkat fotonya. Oke. Jadi kalau saya geser fotonya malah saya kecilin. Kalau saya geser kecil jadi foto gitu kan. Jadi saya maunya tuh ada di belakang bingkai gitu Pak. Dia masuk di bingkai? Iya, masuk ke bingkai. Nah, ya diangkat saja Ibu. Diangkat. Tunggu ya Bunda ya. Biar ini. Ya, baik. Mohon maaf, jaringan saya juga melemah nih. Kak Vivi sudah masuk. Sudah ada di ini. Jadi gini Ibu ya. Ini di layar kan ada nih. Tunggu ya Bunda ya. Baik Pak. Nah, ini misalnya nih, mohon maaf Kak Vivi, saya jadikan contoh nih gambarnya di fotonya nih. Oke. Aduh, lambat juga saya ini. Nah, ini teman-teman sisa di bagian unggahan kan, unggah fotonya, di fotonya, kemudian ini anggaplah ini ya, anggaplah ini. Kemudian tunggu foto yang mau dimasukkan. Anggaplah ini foto Kak Afif ini. Nah ini diangkat saja Bu, diangkat. Yang jelas yang di belakangnya itu adalah bingkai ya, bukan bentuk. Ya. Ini Bu, gini. Yang jelas yang ini, yang di tengah ini adalah bingkai yang Ibu pilih, bukan bentuk. Jangan sampai bentuknya lingkaran yang Ibu pilih ya. Karena kita bingkai, dia secara otomatis kalau ini diangkat. Nah, kalau dia diangkat seperti ini, kita geser-geser saja sampai dia seakan-akan masuk di dalam lingkaran itu. Kalau dia sudah masuk, lepas. Gitu Bu. Baik. Oh, baik Pak, saya coba Pak. Soalnya ini saya cuma diklik aja langsung pindah otomatis gitu. Jangan diklik. Diangkat dari gambar unggahan tadi ya Pak. Nah, diangkat, klik kiri, tahan, angkat. Oh, baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu Tri Susilowati. Ibu Kak Vivi, sudah ada? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau bikin lembar kerja yang gunting tempel, itu untuk yang titik-titiknya itu gimana ya, Pak ya? Oke. Oke, Kak Vivi sudah hadir? Ya, Pak. Ini saya menggunakan handphone. Tapi mudah soalnya. Kalau laptop nggak kuat, Pak. Ya. Kalau Ibu Susilowati pertanyaan tadi boleh diulang, Ibu Susilowati? Ya, izin bertanya. Ya. Kalau kita mau bikin lembar kerja yang gunting tempel untuk anak-anak TK itu, untuk yang titik-titiknya itu loh, Pak, bikinnya gimana? Yang di pinggir itu ya? Kalau menjelaskan kalau itu digunting atau dicocok kayak gitu. Oh ya, mengikuti lingkungan, misalnya anggaplah buah ya, buah apel. Ya. Nah, di pinggirnya itu ada lingkaran buah apel ya? Ya. Ada garis berbentuk buah apel. Ya, garis putus-putusnya itu. Garis putus-putus. Bahwa ini digunting gitu. Ada bantuan nggak Kak Vivi kalau seperti itu? Kalau seperti itu biasanya kemarin saya cuma ngambil gambar di ini sih, di Virivik, karena di Virivik kan. Iya. Biasanya saya sepertinya di Canva kalau buat yang seperti apel terus ada pinggir-pinggirnya itu ya, berarti membentuk apel gitu ya, Pak? Ya, itu belum ya? Belum ada sepertinya. Belum, sepertinya memang belum. Iya. Ya, Mungkin bisa ambil dari Google atau ya Privik. Ya, kalau saya kemarin ngambilnya dari Privik, tetapi kan di Privik barang jadi ya, bukan kita yang buat. Udah jadi. Ya, Ibu Tri Susilowati, kalau sementara Canva belum ada itu, tetapi kemarin saya pernah buat tutorial, ini saya pernah buat tutorialnya di PowerPoint. Kalau di PowerPoint bisa dibuat seperti itu. Bisa buat pinggiran. Kalau di Canva belum, Ibu Tri Susilowati. Ya, kalau yang di PowerPoint saya belum pernah nyoba, jadi belum tahu. Ya, kalau nggak salah ada di channel YouTube kami di Alia Grafika. Kalau nggak salah saya pernah buat tutorialnya membuat garis pinggir-pinggir itu. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Salam. Teman-teman, seperti itu mungkin untuk hari ini ya, karena ini sudah memasuki juga waktu maghrib. Dan sebentar insya Allah rekaman beserta dengan tutorial dari Kak Vivi akan kita share. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan bisa menambah ilmu, menambah pengalaman, dan terutama untuk pemateri kita yang luar biasa, masih sangat muda, ternyata masih mahasiswa, skripsi jurusan statistik, dan insya Allah katanya akan lanjut di statistika di IPB ya, gitu ya. Karena statistik terbaik itu di IPB. Amin. Sekarang lagi ngurus itu, Kak Vivi ya? Lagi ngurus skripsi ya? Lagi ngurus skripsi di semester akhir sekarang. Ini berarti itu saintifik ya? Kemarin kami kebetulan membuat program seperti SPSS. Coba dicek di ini Kak, Losari Digital namanya. Itu sama dengan SPSS. Oh, nanti bisa saya lihat deh. Oke. Itu teman-teman ya, hari ini mudah-mudahan bernilai ibadah, khususnya untuk Kak Vivi. Terima kasih banyak, luar biasa materinya hari ini. Insya Allah untuk rekaman banyak Ibu, rekaman dan tutorial akan kita share di grup teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan izin
izin Bapak Ibu, Yanda Bunda semua, kami tutup pertemuan hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Kak Vivi. Terima kasih Pak, terima kasih Kak Pipi. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Besok di jam yang sama ya. Pak. Terima kasih Pak Baktiar. Oke, izin close Bunda ya biar ada rekamannya nih.